Oke, pada konten kali ini kita akan ngebahas tentang pengalaman kisah cinta gue yang dimana gue rasa ini pantas kontennya untuk dijadikan konten yang dimana seperti yang kita tahu juga manusia nggak bisa lepas dari pasang-pasangan dan gue harap konten ini bisa ngebantu kalian yang sedang menjalani hubungan atau enggak kalian sedang mengalami life after breakup atau segala macem dan ya. Oke, kita mulai dan Bapak Ibu sekalian selamat datang di konten Menjadi Manusia episode kelima. Mungkin konten kali ini akan sedikit geli ya untuk beberapa orang, tapi gue rasa konten ini pantas untuk dijadikan konten karena ini mungkin pembelajaran yang baik juga. Jadi Pak, sebelum kita mulai cerita, izinkan gue memperkenalkan dulu tokohnya adalah gue dan satu perempuan ini. Perempuannya mari kita sebut aja Imut. Oke? Nah, cerita gue sama Imut ini dimulai waktu gue SMA kelas 3. SMA kelas 3 ini, jadi gue kan angkatan COVID. Jadi gue gak tahu menau gue ada di kelas, apa segala macem. Nah, gue dengan Imut ini ketemu karena kita satu ekskul. Kita tuh satu ekskul. Kita adalah ekskul paduan suara. Nah, paduan suara ini mulai melakukan kegiatan lagi setelah gue SMA kelas 3 tahun 2021, nggak tahu tahun 2022. Nah, ekskul paduan suara ini ada foto gitu, kayak ada foto untuk buklet perpisahan angkatan gue. Nah, Imut ini adalah adik kelas yang dimana kalau bisa gue gambarin dia itu orang yang cantik, pintar, jujur, dan juga perasa. Itu adalah 4 sifat yang gue bisa gambarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi waktu pertama kali gue ketemu sama Imut ini adalah saat kita ingin foto perpisahan tersebut. Ada namanya sesi make up lah, tentu ya ada sesi make up. Nah, waktu di sesi make up ini gue datang dan dia udah ada di kelas gitu. Gue datang ke kelasnya, gue ngeliat sekeliling kelas gue dan kan ngeliat dia, ngerasa anjir, ini cewek cantik banget gitu. Dan gue berusaha untuk caper, untuk mendapatkan perhatiannya, tapi tidak dapat, Bapak Ibu sekalian, tidak dapat. Nah, sama pada akhirnya ternyata Padus dipanggil lagi, paduan suara dipanggil lagi untuk mengisi acara di upacara 17-an kalau nggak salah. Nah, otomatis paduan suara melakukan latihan. Nah, di saat latihan ini, di saat kita bagi-bagi suara kayak bass, tenor, kalau cewek mezzo sopran segala macem, gue nggak dapat bagian suara Pak. Jadi gue dialihkan untuk menjadi tim dokumentasi. Nah, waktu gue tim dokumentasi, tentunya gue rekam segala macem dong. Nah, waktu di saat gue ngerekam ini, ternyata Imut-Imut ini mendapatkan bagian solonya Pak. Dan di situ jujur gue makin ngerasa kayak, ini cewek udah cantik, suaranya bagus. Dan di situ gue memutuskan untuk okay, I shoot my shot. I'm going to shoot my shot. Gue akan menembakkan kesempatan gue untuk menembak gitu. Nah, setelah momen itu, latihan itu selesai, tentunya ada istirahat dong. Nah, waktu istirahat kita dibagikan konsumsi sama dari sekolah. Dan di saat orang lain memilih untuk keluar bersama teman-temannya mencari udara segar, nah Imut ini enggak Pak. Imut ini memilih untuk diam di kelas bersama temannya. Nah, gue melihat itu sebagai kesempatan untuk gue mendekatkan diri lagi kepada dia, sehingga gue karena gue tidak mendapatkan perhatiannya di saat latihan, udah gue mencari perhatian di saat istirahat. Nah, waktu istirahat gue manggil semua teman-teman gue untuk nemenin gue karena gue takut gagal dengan bayaran konsumsi gue Pak. Jadi konsumsi gue kasih mereka supaya mereka mau nungguin gue bisa ngobrol sama dia. Nah, di saat sudah ngumpul, saatnya gue untuk ngobrol sama dia. Dan gue ingat percakapan pertama kali gue sama dia adalah, kayaknya kita tukeran IG deh. Nah, dia setuju untuk tukeran IG. Dia memberikan handphone dia, nih masukin IG-nya. Gue masukin. Nah, waktu gue buka kolom search udah ada, dia udah nyari IG gue, tapi IG gue yang alay Pak. IG yang udah zaman hebel, zaman lama. Gue malu dong di situ, tapi dia udah searching nama gue gitu. Sampai akhirnya gue kasih IG gue yang aktif gitu. Dan di situ saat gue buka profil IG gue di handphonenya dia, gue like foto gue di akunnya dia gitu loh. Nah, saat akun dia dikasihin ke gue, handphone dia dikasihin ke gue sengaja nge-like foto gue Pak.
Ya siapa tahu gitu kan. Nah, malamnya dia ngechat gue Pak. Malamnya dia ngechat gue. Dia bilang, dia nge-DM-nya kayak gini, gue masih inget banget. Kayaknya aku nggak nge-like posan ini deh. Posan gue tentunya. Nah, di situ gue ngeliat sebagai kesempatan dong. Gue ngerasa, oke, this is my shot gitu. Nah, akhirnya di situ gue berusaha untuk memanjang kaca sampai pada kayak oke, manjang nih chatnya gitu. Chatnya udah panjang, terus sampai pada akhirnya ada latihan lagi dan gue memutuskan untuk tidak ikut latihan tersebut. Latihannya gue nggak ikut, tapi gue dapat info dari teman gue nggak imut latihan. Gue tidak merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk gue bisa ngobrol sama dia sampai pada akhirnya gue DM lagi. Kau kayaknya gue jemput deh malam ini. Dan dia setuju Pak, dia setuju. Dan setelah latihan gue jemput dan dia ngajak makan dulu. Nah di samping tempat gue latihan paduan suara itu ada tempat makan yang dimana kita makan di situ. Dan kita ngambil lantai 2. Dia ini punya sense of crisis yang dimana dia tuh nggak bisa ngelihat orang tremor dan gue punya tremor. Tangan gue getar. Dan di saat kita ngobrol segala macam itu di momen dimana itu percakapan terjadi secara natural. Gue yakin bahwa itu percakapan yang dimana kita niatnya adalah untuk mengenal satu sama lain. Dan gue menaruh tangan gue dan dia pegang. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian gue memutuskan untuk oke, I will fight for this girl. Gue akan memperjuangkan cewek ini. Dan ya, disitulah awal gue bersama imut-imut ini. Dan momen itu cukup merubah gue dikarenakan di saat pegangan tangan gue merasakan feeling terbaik, perasaan terbaik yang pernah gue rasain. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Hubungannya berjalan pas selama 2 tahun. Berjalan selama 2 tahun sampai pada akhirnya dia masuk kuliah, gue masuk kuliah. Dan di saat dia kuliah, karena ya jujur, gue hanya sedikit khawatir. Sangat khawatir lebih tepatnya. Dia ada acara jurusan gitu yang dimana itu mengharuskan dia untuk menginap di salah satu daerah dan dia tidak diperbolehkan membawa handphone dan gue nge-spam dia untuk meminta kabar dan dia cukup kesal dengan hal tersebut dan juga gue merasa menyesalnya apakah karena gue nge-spam. Tidak Pak, gue menyesal karena gue tidak memberikan ruang dia untuk nge-explore dunia barunya. Dan besoknya, setelah gue nge-spam itu, saat kita berantem segala macam, kita putus. Bapak Ibu sekalian, that is the unique things about human. Apalagi tentang berpasangan, kita nggak tahu bahwa besok pasangan kita akan menjadi siapanya kita. Suami istri, teman baik, orang asing. Selalu ada kemungkinan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cukup memberatkan di saat gue menjalani life after breakup gue. Cukup sakit, cukup banyak hal yang gue harus tekan. Sampai pada akhirnya gue merasa bahwa hal ini tidak bisa gue lawan. Sampai akhirnya udah rasain aja. I'm going to take it as a man gitu loh. Gue rasain tanpa ada pengaruh apapun. Satu-satunya pelarian gue lakukan adalah merokok. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, gue tahu bahwa putus itu menyakitkan. Tapi hal itulah yang bisa bikin kita paham bahwa that is normal gitu. Itu adalah hal normal. Dan fakta bahwa kita nggak tahu kita akan menjadi siapanya pasangan kita itu ngebuat kita sadar bahwa I think ini adalah kesempatan kita di saat bersama dia untuk menunjukkan seberapa sayangnya kita, seberapa cintanya kita, sampai pada akhirnya dia juga sadar bahwa oke, ini orang memang sayang sama gue, sampai dia tahu bahwa kita tuh sayang sama dia gitu Bapak Ibu sekalian. Cukup berat, jujur saja, dan kalau boleh gue bilang fakta, fun fact, ini adalah cincin yang dia kasih Pak. Ini adalah cincin yang dia kasih waktu gue ulang tahun ke-19. Dan ini adalah funnel yang gue selalu pinjamkan ke dia karena dia suka sama modelnya. Dia selalu gunakan untuk main, sekolah. Ya, banyak yang dia lakukan ini. Dia pernah pakai tidur juga. Gue senang bahwa
ada satu momen dimana kita memang sering tertawa, kita sering berbahagia, ada juga sedihnya gitu. And that is fun. Dan terkadang gue juga masih kangen sama dia. Dan gue sadar sesuatu di saat gue kangen ke dia gitu. Di saat gue nge-zoom out cara pandang gue. Saat gue ngeliat lebih lebar lagi perspektifnya bahwa banyak sekali kesalahan yang gue lakuin, yang dimana gue yakin itu membuat dia gak nyaman. Banyak sekali hal-hal yang gue lakuin itu sangat merugikan dia. Sangat tidak memberikan keamanan untuk dia. That is okay. Kita ngelakuin kesalahan setiap hari dan itu adalah pelajaran yang dimana lu harus ambil saat lu putus. Untuk ngelihat bahwa setiap perpisahan, dan gak ada orang yang siap dengan berpisah juga, tapi setiap perpisahan itu selalu ada sebab. Dan kita, selama kita merasakan sakit, kita akan selalu merasa bahwa ini disebabkan oleh dia. Ternyata gak juga, Pak. Gak juga. Banyak rasa sakit yang memang kita yang melakukan itu gitu loh. Jadi kita yang menyebabkan rasa sakit kita sendiri gitu loh. Tapi kita gak sadar bahwa ya kita melakukan itu dan kita menyalahkan ke pihak lain. Dan jika gue dikasih pilihan untuk memilih ingin sendiri atau berpasangan, gue akan selalu memilih berpasangan, Pak. Karena siapa sih yang gak mau di saat kita jatuh ada orang yang bilang let's go, come on. Ada yang percaya sama gue gitu loh. Dan ya, buat Imut, jika kamu nonton ini, dan gue tahu, yakin banget lo akan tahu, sadar, ingat bahwa kita pernah menjalani hal itu. I just wanna say thank you for everything. The joy, the laugh, the happiness that you share with me is amazing. And I'm sorry that I did something that hurt you, yang menyakitkan lu, yang bikin lu merasa bahwa that is hurt so bad. Dan gue gak pernah menyesal. Dan mohon maaf gue pernah bilang gue menyesal. Nyatanya tidak. Nyatanya sangat tidak. Gue bersyukur gue pernah ngejalanin momen-momen gue bersama lu. Dan gue yakin bahwa ada sedikit bagian dalam diri gue yang masih bersama lu. So ya, ini untuk konten menjadi manusia episode 5. Sampai nanti di episode depan.